2 tahun bukanlah waktu singkat dan tak juga terlalu lama untuk terungkapnya satu peristiwa dugaan praktik korupsi di jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau P2P Sumatera I Banda Aceh. Ini sejalan dengan penetapan Tengku Faisal Rizal, mantan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera I Banda Aceh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rusunawa Politeknik Lok Sumawe. Saat ini, Tengku Faisal menjabat sebagai PLT Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan, Unit Kerja Direktorat Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR Republik Indonesia di Jakarta. Bersama T. Faisal Rizal, ada Bambang Prayetno, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera I Banda Aceh. Keduanya resmi ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Lok Sumawe untuk 20 hari ke depan. Kepala Kejaksaan Negeri Lok Sumawe, Ferry Mupahir, kepada wartawan Senin lalu membenarkan adanya penahanan tersebut. Ya, mantan Kepala Balai Aceh dan penguji SPM atas nama Bambang kita tahan mulai hari ini, ungkap Ferry Mupahir. Penahanan kedua pejabat tadi sebagai usaha dan kerja sukses dari Kejari Lok Sumawe untuk mengurai satu demi satu benang kusut proyek rumah susun Politeknik Negeri Lok Sumawe tadi. Maklum, setelah sempat hening, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe kembali membuka catatan lama, mengungkap kasus dugaan korupsi yang menelan anggaran lebih dari 14 miliar rupiah itu. Sebelumnya, kedua tersangka dikenakan rompi merah khas tahanan kejaksaan usai diperiksa selama 7 jam pada Senin 28 Juli 2025. Kejari Lok Sumawe Ferry menambahkan, sebenarnya ada 3 nama yang dipanggil. Satu nama lain Haryanto, Direktur PT Sumber Alam Sejahtera selaku pemenang tender. Mangkir dengan dalih keperluan keluarga mendesak di luar kota. Itu sebabnya pihak kejaksaan memastikan pemanggilan ulang segera dilayangkan. Harapannya bos perumahan pemenang tender itu tak lagi mangkir dari pemanggilan jaksa. Ferry menegaskan, langkah hukum ini bukan sekedar formalitas. Penanganan kasus ini diharapkan menjadi sinyal bahwa penegakan hukum di Lok Sumawe benar-benar berjalan. Langkah ini menjadi wujud nyata dari akuntabilitas publik. Tak lepas dari komitmen jajaran kejaksaan tadi, kasus ini mengingatkan kita pada sosok Diaz Rozano, Kepala Satuan Kerja atau Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau P2P Sumatera Banda Aceh. Andai saja ia masih hidup, mungkin dia akan tersenyum, atau jika tak elok disebut, mengurut dada dengan tingkah pola atasannya yaitu T. Faisal. Tapi apalah cur, Diaz memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumah kontrakannya Banda Aceh Mei 2023 lalu. Dan setelah 2 tahun berlalu, ibarat batang yang terendam, kini terangkat kembali. Memang sejak awal, proyek pembangunan gedung 3 lantai Rusunawa Politeknik Negeri Lok Sumawe sudah menebar bau busuk. Itu sebabnya, laman media modusaceh.co terus mengendus adanya dugaan penyimpangan tersebut. Mulai dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia, hingga dugaan bau amis korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Namun, di balik rangkaian itu, kematian Diaz Rozano kini menjadi satu titik pilu yang tak bisa dilepas dari pusaran masalah tersebut. Nah, beberapa bulan sebelum ditemukan tewas, Diaz sempat 2 kali bertemu dengan wartawan Modus Aceh di Banda Aceh. Kala itu, Diaz datang bukan untuk memberikan hak jawab resmi, melainkan sekedar mencurahkan kegelisahannya. Tolong Pak, barusan sebelum saya kemari, Kepala Balai habis mendamprat saya, terutama mengenai hasil audit BPK yang bisa bocor ke media Bapak. Ungkap Diaz memulai perbincangan sore itu. Ia bercerita panjang lebar tentang betapa kantornya geger usai modusaceh.co menurunkan liputan terkait temuan BPK RI. Akibatnya, T. Faisal ketika itu menggelar rapat darurat. Sejumlah pegawai dikumpulkan dan diberi peringatan keras. Dia mengancam akan mengambil tindakan tegas kepada karyawan yang ketahuan telah membocorkan dokumen BPK tadi. Begitu ungkap Diaz kala itu. Ketika ditanya tentang kebenaran hasil audit BPK, Diaz tak mengelak. Benar sih Pak, tapi yang jadi soal kenapa bisa bocor ke eksternal, tuturnya. Ia pun mengakui mendapat tekanan yang luar biasa dari sang atasan. Pasca modusaceh.co menurunkan liputan mendalam tadi. Malam harinya, Diaz masih sempat menghubungi wartawan modusaceh.co dan tetap memohon agar pemberitaan dihentikan. Tapi, jawaban yang sama yaitu agar dia menggunakan hak jawab atau klarifikasi selalu terbuka. Begitupun hingga pertemuan terakhir pada 14 Februari 2023 di kafe yang sama. Dan Diaz datang sendiri dengan wajah tampak kusut dan jalan yang lunglai.
Hak jawab dan klarifikasi tak kunjung disampaikan. Obrolan singkat saat itu ditutup dengan pamit. Dias pulang diiringi azan maghrib di Masjid Babut Taqwa Mapolda Aceh, Banda Aceh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Ucap Dias sebelum menyalakan mobil. Tak disangka, rupanya kalimat itu isyarat terakhir. Selasa 2 Mei 2025, kabar duka datang. Dias ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya Banda Aceh. Tak ada maksud berspekulasi terkait almarhum Dias mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Kisah ini sebagai pengingat bahwa tekanan mental bisa menjerat siapa saja, bahkan seorang pejabat terdidik sekalipun. Tragisnya, Teguh Faisal ketika itu kepada media pers di Banda Aceh mengaku bahwa Dias mengakhiri hidupnya karena sakit. Kini, setelah 2 tahun Dias pergi untuk selamanya dengan sejumlah pertanyaan terkait adanya dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh Teguh Faisal pada proyek Rusunawa Politeknik Lok Sumawe, akhirnya mulai membuka tabir gelap yang telah disimpan dengan rapi selama ini. Mungkin ketika itu Teh Faisal lupa, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tetap akan menyebar kemana-mana. Selamat bermalam di Hotel Prodeo, ampun Faisal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan